Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1086-1088. Yu Nyao, itu adalah wanita yang tiada taranya. Hingga saat ini, penampilannya masih eksis jauh di benak Lin Yan. Seolah-olah itu tercetak di sumsum tulang Lin Yan. Saya tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup saya. Setiap kali Anda mencapai lantai 9 menara Dao tak terbatas, semua penyesalan di lubuk hati Anda akan muncul. Lin Yan, kamu masih berhutang pernikahan padaku. Menatap Lin Yan, Yun Yao berbicara sedikit. Suaranya manis, seperti dewi yang lolos dari debu. Lin Yan memandangnya dan hatinya tiba-tiba bergetar. Ribuan tahun yang lalu, dia adalah kaisar agung dan menekan segala arah. Bahkan kaisar iblis besar Xuan Hai bukanlah tandingannya, namun penyesalan ini masih ada dalam hidupnya. Dia seharusnya menjadikan wanita ini seorang permaisuri dan berbagi kemakmuran langit dan bumi dengannya. Namun pada akhirnya, kematiannya sendiri memaksa Yun Yao mengalami akhir yang menyedihkan. Lin Yan masih ada di antara langit dan bumi, tapi Yun Yao sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, bahkan putra surga yang sombong pun akan kehilangan hati taunya. Tapi Lin Yan tampak tegas, dan segala sesuatu di sekitarnya sepertinya tidak mampu menggoyahkannya. Aku tahu semuanya hanyalah ilusi, tapi mau tak mau aku melihatmu lagi, Yun Yao, akulah yang mengecewakanmu ribuan tahun yang lalu. Menatap sosok gadis itu, Lin Yan berkata sedikit. Bang! Setelah kata-katanya jatuh, tubuh Lin Yan tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, tidak hanya Yun Yao, tapi juga sosok Kaisar Wuxu, Permaisuri King Hua, Kaisar King Xuan dan lainnya menghilang tanpa jejak. Tempat ini menjadi sunyi lagi. Namun, suara langkah kaki langsung terdengar. Xiao Xi, melihat orang yang muncul, Lin Yan terkejut. Kamu juga telah sampai pada level ini. Siapa Yu Nyao? Selama bertahun-tahun, apakah kamu mencintaiku atau Yu Nyao? Berkata sambil berlinang air mata. Suara ini berubah menjadi ribuan keengganan. Lin Yan menatapnya dan terdiam beberapa saat. Ledakan. Namun, tiba-tiba, Ling Qi langsung menyerang Lin Yan. Ia cepat dan ganas, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Namun, Lin Yan berjaga-jaga, dan tinju samsara segera diluncurkan. Di atas tinjunya, ada Vajra Indestructible Dao, dan dengan pukulan ini, Ling Qi langsung didorong mundur. Kamu, menatap Lin Yan, Ling Qi berbicara. Ini masih ilusi, kamu terlihat seperti dia. Lin Yan melihat aliran roh palsu. Di bawah pandangan Dao, Ling Qi di depannya tidak memiliki energi misterius sama sekali. Lin Yan bisa melihatnya sekilas. Mesin Qi misterius adalah hal yang paling merepotkan bagi Lin Yan sebelumnya, jadi ini cukup bagi Lin Yan untuk menyimpulkan bahwa orang di depannya bukanlah Ling Xi, tapi dia masih dalam ilusi. Tertawa. Tiba-tiba, Ling Qi tertawa terbahak-bahak dan berubah menjadi Tianyu dalam sekejap. Lin Yan, aku membunuhmu ribuan tahun yang lalu, tapi sekarang, aku masih bisa membunuhmu. Teriak Tianyu, dan meledak dengan kekuatan spiritual, meledak ke arah Lin Yan. Kekuatan semacam ini seperti auman naga raksasa, bergetar ke segala arah. Ekspresi Lin Yan memadat dan dia segera melangkah maju untuk menyambutnya. Bang! Dalam sekejap, dua kekuatan bertabrakan, dan Tianyu hancur berkeping-keping. Semuanya kembali sunyi. Dan di bawah Lin Yan, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, dan platform Tao muncul, memancarkan kekuatan kuno.
Kamu adalah orang pertama yang tak kenal takut, dan orang pertama yang datang ke sini. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Segala sesuatu di dunia ini seperti ini. Jenius, bahkan ketika kaisar masih muda, dia memiliki ketakutan dan penyesalan. Lagi pula, ada beberapa rahasia di lubuk hatinya yang sulit diungkapkan, tetapi Anda menghancurkan segalanya. Hati tahu Anda sekuat batu abadi telah sampai di sini, dapat menerima kekuatan, pencerahan. Suara itu terdengar lagi. Saat Lin Yan melihat sekeliling, dia akhirnya melihat bahwa segala sesuatu di depannya bukan lagi ilusi. Dia melompat, mendarat di peron, dan segera duduk bersila. Boom! Dalam sekejap, asinar cahaya jatuh, menyinari tubuh Lin Yan. Dalam sekejap, kekuatan agung mengalir dari atas kepala Lin Yan langsung ke meridian di tubuhnya, dan jatuh langsung ke tubuh Dao dan Lin Yan tingkat terobosan. Suara lama itu sedikit terkejut. Kekuatan yang ditinggalkannya cukup untuk mengangkat praktisi pencerahan tingkat ketiga ke tingkat pencerahan tingkat keempat peningkatan level untuk pemuda di depannya. Itu jauh lebih murni daripada kekuatan yang dia tinggalkan. Namun, meskipun dia terkejut, aura lama yang tersisa di sini akan menghilang. Boom. Saat ini, mata Ma Lao dan Ling Yi di luar menara Wu Yuan Tao membelalak. Dia merusak lantai 9. Sepertinya aku meremehkannya. Awalnya aku mengira jika dia hanya bisa mencapai lantai 9, dia akan diledakkan oleh kekuatan lantai 9. Sekarang, dia benar-benar menembus lantai 9 secara langsung. Keduanya berbicara, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hati mereka. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ada seorang kultivator yang mencapai tingkat ke-7 dan menjadi setengah kaisar di masa depan. Lin Yan menerobos tingkat ke-9. Jika dia tidak bertemu dengannya di masa depan tanpa diduga, dia benar-benar bisa bersaing dengan 10.000 Dao Jenius untuk mendapatkan posisi Kaisar Agung. Boom! Saat berikutnya, sebuah suara terdengar, dan kemudian sosok Lin Yan muncul, tapi dia bisa berlatih di Menara Wu Dao selama 3 hari. Lin Yan keluar lebih awal. Lagi pula, itu baru setengah hari. Saat ini, Ma Lao berbicara. Ling Yi juga melangkah maju dan berkata, "Teman kecilku toh tidak bisa keluar, apakah kamu ingin minum bersama kami?" Untuk wine, sayangnya aroma wine ini lebih lemah. Pasti sudah disimpan selama ribuan tahun, dan keterampilan pembuat birnya juga sedikit lebih buruk. Lin Yan melirik mereka berdua, lalu melihat ke toples anggur dan berkata tiba-tiba, "Hah!" Hal ini membuat mereka berdua tiba-tiba terkejut, dan kemudian mereka merasa sangat tidak bisa dipercaya. Ling juga ingin membuka mulutnya, tapi kemudian dia tersenyum. Dan berkata, "Yugo kecil benar-benar orang yang luar biasa, tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak boleh bertanya. Hari ini saya hanya akan minum dan berteman tanpa memperkenalkan diri." Begitu saja, mereka bertiga minum bersama. Kalau Ling melihatnya bersama, dia pasti kaget. Lagi pula, bahkan dia pun tidak memenuhi syarat untuk minum bersama dua orang ini. Dua orang di depannya sudah ada sejak lama, waktu dan terlalu kuat. Sungguh menakjubkan. Teman kecilku, kamu memiliki bakat luar biasa dan pikiran yang kuat. Bagaimana kalau kamu menerimaku sebagai gurumu dan aku akan mengajarimu apa yang telah aku pelajari sepanjang hidupku? Melihat Lin Yan, kata Ling Yi. Bos Ma memarahi Ling Yi karena tidak tahu malu. Dia melakukan ini karena dia melihat Lin Yan memiliki potensi untuk menjadi kaisar. Lagi pula, begitu dia menjadi tuan Lin Yan, dia akan pergi namanya dalam sejarah.
Ahem, teman kecil, aku sebenarnya bisa mengajarimu apa yang telah aku pelajari. Ma Lao juga berkata, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk menjadi tuanku? Pada saat ini, Lin Yan menatap mereka berdua dan segera berkata. Dalam sekejap, tempat itu menjadi sunyi. Lalu Ma Lao dan Ling Yi tertawa canggung. Status mereka sedemikian rupa sehingga mereka bisa berdiri dengan bangga di dunia. Berapa banyak orang jenius yang ingin menjadi murid mereka, tetapi semuanya ditolak. Namun, hari ini, Lin Yan benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Namun, mereka tidak marah karena mereka juga tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan Lin Yan. Oh, tapi bagaimanapun juga, aku adalah murid Akademi Manusia. Suatu hari nanti, seekor naga akan terbang ke langit. Kuharap kamu tidak melupakan Akademi Manusia. Menatap Lin Yan, kata Ling Yi. Mendengar ini, Lin Yan tersenyum dan berkata, jika hari itu tiba, saya tidak akan pernah melupakan renyuan. Kalau begitu terima kasih dulu, teman kecil. Ling Yi dan Ma Lao mengangkat kacamata mereka pada saat yang sama, menatap Lin Yan jalan. Lin Yan juga mengambil cangkir itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Namun kemudian, mereka bertiga terdiam. Sebaliknya, Ma Lao berkata, teman kecilku, aku tidak melakukan apa-apa. Jika kamu memiliki keraguan tentang kultivasi, kamu dapat memberitahuku. Jika kami dapat memberimu nasihat, kami pasti akan memberikannya kepadamu. Juga mengangguk gembira, Lin Yan tersenyum tipis dan berkata, kalian berdua, kekuatan spiritual di tubuhmu tidak mulus. Saya pikir kamu harus mengobati penyakit tersembunyimu terlebih dahulu sebelum kamu bisa memberiku nasihat. Tubuh terasa seperti terkena masalah sengatan listrik. Mereka dulunya adalah orang-orang kuat yang telah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka. Begitu mereka mencapai usia seperti itu, penyakit tersembunyi mereka akan meledak sepenuhnya. Hampir setiap kultivator lanjut usia mengalami hal seperti ini. Mungkin kekuatan spiritualnya tidak berjalan mulus, atau mungkin luka yang dideritanya saat masih muda belum pulih sepenuhnya, dan baru sekarang muncul. Dulu ada praktisi nirwana yang kuat, tetapi ketika mereka tua, mereka dipenuhi bekas luka. Bahkan jika mereka bertarung, mereka mungkin tidak sekuat generasi muda yang telah mencapai tingkat pencerahan ke-10. Keduanya tidak menyangka Lin Yan bisa melihat sekilas bahwa energi spiritual mereka tidak mengalir dengan lancar. Ini mengejutkan mereka. Di mata mereka, meskipun Lin Yan memiliki bakat yang luar biasa, bahkan bisa dikatakan natural, ia tetaplah seorang kultivator di alam pencerahan. Apakah ada obat untuk teman kecil ini? Kali ini, Ling Yi bertanya. Saat dia mengatakan ini, dia tertawa. Dang Tang, makhluk kuat seperti dia, sebenarnya bertanya kepada seorang junior tentang metode pengobatannya. Pertama-tama Anda melakukan serangkaian seni bela diri sesuka hati. Saya akan melihat kekuatan spiritual Anda mengalir dan kemudian mengambil tindakan balasan. Hahaha, kenapa aku tidak mengambil tindakan? Kata Ling Yi. Dia mengira Lin Yan ingin berlatih seni bela dirinya, jadi dia dengan sengaja menampilkan serangkaian seni bela diri yang sangat misterius dan tidak lengkap mengaum, mengejutkan segala arah, pasir dan batu beterbangan. Sungguh menakjubkan. Semburan seni bela diri ini pasti akan mengejutkan praktisi biasa. Tapi ketika Lin Yan melihatnya, matanya masih kusam. Hilangkan kekuatanmu untuk menutupi mataku, dan jangan menghalangi pandanganku. Setelah kata-kata itu jatuh, ekspresi Ling Yi memadat. Namun pada akhirnya,
kekuatan yang menghalanginya menghilang. Pada saat ini, mata Tao Lin Yan terfokus dan dia bisa melihat dengan jelas, bahkan aliran kekuatan spiritual di meridiannya. Kumpulan King Gang Jue ini rata-rata untuk budidaya. Anda takut berlatih. Itu hanya sebuah fragmen, bukan? Saat ini, Lin Yan berkata langsung. Boom! Ling Yi tiba-tiba terkejut, dan ekspresi ketidakpercayaan di matanya semakin kuat. Ini memang King Gang Jue, tapi dia tidak menyangka Lin Yan mengetahuinya. Dia tidak. Saya tidak tahu bagaimana menyia-nyiakannya saat itu. Betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk mendapatkan pecahan King Gang Jue, meskipun itu sebuah pecahan, itu sudah cukup baginya untuk menembus dunia oleh Kaisar King Xuan. Tapi ini bukanlah seni bela diri kekaisaran. Ini adalah seni bela diri Tao yang diciptakan oleh Kaisar King Xuan ketika dia masih muda. Meski begitu, ini sangat misterius dan mengandung dao langit dan bumi, yang sulit untuk dipahami. Hanya ada sedikit orang di dunia yang memahami keterampilan bela diri ini, dan Lin Yan dapat melihatnya sekilas. Teman kecilku benar-benar mengetahui King Gang Jue. Ling Yi berkata, tentu saja saya tahu, dan yang saya tahu adalah volume penuh yang sebenarnya. Lin Yan berkata, apa katamu? Mendengar perkataan Lin Yan kali ini, baik Ling Yi maupun Ma Lao terkejut. Seluruh volume King Gang Jue bahkan tidak tersedia di klan King tempat Kaisar King Xuan berada, kan? Seluruh volume ini telah lama hilang. 10.000 tahun. Tidak banyak orang yang dapat melihat bahkan gulungan yang tidak lengkap. Boom! Saat ini, Lin Yan mengambil tindakan, menggunakan seni bela diri yang sama seperti Ling Yi lancar, dan gerakannya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Bahkan kekuatannya, jika Ling Yi dan Lin Yan berada di alam yang sama, tidak akan pernah bisa meledak digunakan. Di tempat, bahkan pada saat ini, mereka menatap Lin Yan, bertanya-tanya tentang asal-usul Lin Yan. Selain itu, mereka berpikir, jika Lin Yan telah memperoleh biografi Kaisar King Xuan yang sebenarnya. Mengapa Lin Yan bisa melakukan ini? Untuk sementara waktu, mereka menjadi semakin penasaran dengan asal-muasal Lin Yan. Anda telah berlatih King Gang Jue yang tidak lengkap ini selama bertahun-tahun, yang menyebabkan energi spiritual Anda mengalir dengan buruk. Selain itu, ada meridian di tubuh Anda di dekat kiri Anda, lengan telah rusak. Kemudian Lin Yan membuka mulutnya dan berkata. Lalu, Ling Yi memandang Lin Yan dengan ekspresi terfokus, dengan harapan. Saya bisa meneruskan King Gang Jue ini kepada Anda untuk seluruh volume, Anda dapat memulihkannya. Sedangkan untuk meridian yang rusak, saya juga dapat meresepkan resep pil untuk Anda bisa mencari seorang alkemis untuk memperbaikinya. Kata Lin Yan Fiu. Tanda seru. Ling Yi langsung menghirup udara dingin, dan keterkejutan di hatinya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan tidak pernah menyangka bahwa penyakit tersembunyi di tubuhnya bisa disembuhkan. Yan penampilannya benar-benar memberinya harapan. Sedikit, teman kecil, kebaikan ini. Ling Yi berkata, saya harap jika saya benar-benar membutuhkannya suatu hari nanti, maka ekspresi Lin Yan tiba-tiba berubah bersama-sama. Rumah sakit rakyat pasti akan membantu Anda dengan segenap kekuatan kami. Ling Yi segera berbicara dan membuat keputusan akhir. Apakah kamu mampu melakukan apa yang kamu katakan? Lin Yan tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Dia juga tidak menanyakan tentang identitas Ling Yi. Ling Yi tersenyum dan berkata, di halaman ini, apa yang saya katakan masih memiliki bobot. Petik 2. Bagus.
Lin Yan segera mengangguk. Kemudian Lin Yan memberikan seluruh volume Qinggang Jue dan resep ramuannya kepada Ling Yi. Tapi kali ini, Tuan Ma berjalan ke depan, melihat posisinya, lalu menatap Lin Yan. Dia berkata, "Teman kecilku, bisakah kamu menyembuhkan penyakitku yang tersembunyi?" Petik 2. Ketika orang menjadi tua, secara alami mereka tidak dapat melakukan hal seperti itu. "Maaf, tidak ada yang bisa saya lakukan." Lin Yandao. "Ahem, teman kecil, yang kumaksud bukan hal semacam itu. Aku sudah setua ini, dan aku belum pernah bertemu wanita cantik manapun di dunia ini. Maksudku, aku punya penyakit membandel di kakiku. Bahkan sekarang, saat saya memasuki cuaca dingin, tanah masih terasa sangat sakit," kata Malao. Ini bukan masalah besar. Mata Dao terbuka, dan Malao tidak sengaja menggunakan kekuatannya untuk menghalangi pandangan. Desir, desir, desir. Dia secara langsung menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menulis beberapa bahan obat di udara. Untuk penyakit tersembunyi seperti itu, tidak perlu mencari seorang alkemis untuk memurnikan obat mujarab. Temukan saja bahan obat ini dan ambillah. Setelah menuliskan bahan obat ini, bahkan tetua yang berkuasa seperti Malao membungkuk dalam-dalam kepada Lin Yan. "Jika Anda memiliki misi di masa depan, saya pasti akan mengambil tindakan." Tuan Ma langsung memberi Lin Yan sebuah liontin giok. Lin Yan tidak sopan dan menerimanya secara langsung. Dia juga tahu bahwa liontin giok ini setara dengan satu kebaikan dan hanya dapat digunakan sekali. Itu harus digunakan pada saat paling dibutuhkan. Lin Yan adalah seorang kaisar hebat di kehidupan sebelumnya. Jika dia ingin membimbing orang lain, dia dapat dengan mudah melakukannya. Pemahaman seorang kaisar yang hebat tentang kultivasi sangatlah menakutkan. Ini juga alasan mengapa para pemuda yang pernah keluar dari dunia abadi dan dunia bawah semuanya menjadi jenius. Namun Lin Yan tidak hanya memberikan nasihat sembarangan. Jika itu masalahnya, Lin Yan pasti sudah lama terbunuh. Di bawah mata Dao, Lin Yan melihat bahwa dua orang di depannya tidak memiliki niat membunuh, itulah alasannya. Jika di tempat lain, mereka bertemu dengan dua pria aneh dan berkuasa, dan jika Lin Yan bertindak seperti ini secara langsung, kedua pria tua itu mungkin akan menekan Lin Yan dengan satu tangan dan memaksanya mempertanyakan warisan Lin Yan. Berdengung. Sama seperti ini, tiba-tiba cahaya dari lantai 9 menara Tao tak terbatas bersinar lagi. Bagaimana mungkin? Siapa ini? Ling Yi dan Malao sama-sama terkejut. Sebelumnya, mereka hanya fokus berkomunikasi dengan Lin Yan, tetapi tidak melihat menara Tao yang tak terbatas. Sekarang, orang lain benar-benar menerobos lantai 9. Memanggil, sesosok melintas, dan Ling Qi muncul. Dia memandang Lin Yan dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu lebih cepat. Kamu juga tidak buruk." Wanita ini, Ling Yi dan Malao sama-sama terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya lain bersinar. Ini artinya seseorang telah memasuki lantai 9. Tak lama kemudian, sosok cantik pun muncul. Meskipun gadis itu terlihat sangat pucat dan bahkan ada noda darah di sudut mulutnya, dia akhirnya keluar dari sana. "Ruyin, minumlah pil ini." Melihat Feng Ruyin, Ling Qi segera bergerak maju dan mengeluarkan pil. Feng Ruyin juga mengambil ramuan itu dan meminumnya, dan kulitnya berangsur pulih. Orang ketiga yang menembus level ke-9. Seru Ling Yi dan Malao. Di lantai 8, seseorang telah masuk, dan ada lebih dari satu orang.
Sebelum mereka bisa mengatasi keterkejutannya, cahaya dari lantai 8 bersinar terang. Era macam apa ini? Ada terlalu banyak orang jenius, kan? Saat ini, hati mereka terkejut. Lin Yan, Ling Qi, dan Feng Ruyin adalah eksistensi yang bisa bersaing untuk Kaisar Agung di masa depan. Hanya saja satu orang muncul dalam suatu era. Sekarang, muncul 3 orang. Namun, ekspresi mereka masih tertuju pada Lin Yan. Baik itu Ling Qi atau Feng Ruyin, saat keluar, nafas Anda sedikit kacau. Meskipun Lin Yan tenang dan tenang, dia keluar dengan cepat. Selanjutnya, Lin Yan, Ma Lao, dan Ling Yi terus minum. Ling Qi dan Feng Ruyin sedang berlatih di samping, memahami apa yang telah mereka peroleh kali ini. Jika mereka memiliki keraguan, mereka akan meminta penjelasan Lin Yan. Terkadang, Ma Lao dan Ling juga mengucapkan beberapa patah kata. Tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa dibandingkan dengan wawasan Lin Yan, pengalaman hampir seumur hidup mereka dalam berkultivasi sama sekali tidak berguna. Pemahaman Lin Yan tentang kultivasi dan jalan besar. Dia sebenarnya melampaui mereka. Bahkan, untuk sesaat, mereka merasa Lin Yan seperti guru surgawi abadi, dan mereka hanyalah muridnya. Ini ilusi, tapi ilusi ini membuat mereka merasa nyata. Bahkan ketika mereka memberitahu mereka tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam budidaya nirwana, Lin Yan mampu menjelaskannya, yang langsung mencerahkan mereka. Di sini, bahkan Ma Lao dan Ling Yi mulai berlatih secara mandiri. Mereka merasa mendengarkan kata-kata Lin Yan lebih baik daripada berlatih selama ratusan tahun. Kalau terus begini, 3 hari hampir berakhir. Ma Lao dan Ling juga membuka mata mereka satu demi satu, keduanya dengan sedikit lega. Budidaya di langit dan bumi sebenarnya seperti ini. Biarkan mereka mengejar level yang lebih tinggi. Mungkin, jika mereka bekerja lebih keras, mereka akan mampu mencapai puncak yang lebih tinggi dalam hidup ini. Teman kecil, terima kasih banyak kali ini. Kali ini kami berdua orang tua berhutang banyak padamu. Ku dengar Ling menyebutkan sebelumnya bahwa perang Jinxi akan dilaporkan lagi. Jinxi Daoshan ini akan mengirimkannya, aku akan memberikannya padamu. Jika kamu bisa berpartisipasi, kamu seharusnya bisa membuat kagum semua orang, kata Ling Yi. Sinar cahaya bersinar, dan gunung Jinxi Dao yang 3 kali lebih besar dari gunung Jinxi Dao sebelumnya muncul. Selain itu, kekuatan Dao di gunung Jinxi Dao ini kaya dan memancarkan suasana kuno. Tambang seperti ini bernilai banyak uang. Bahkan jika seorang kultivator pada tingkat pencerahan ke-6 atau ke-7 memperoleh penghasilan dalam hidupnya, itu mungkin tidak sebanding dengan gunung Tao ini. Lin Yan melihatnya dan langsung mengambilnya. Dia juga tahu sesuatu tentang pertarungan antara emas dan batu. Tampaknya Akademi Rakyat juga akan berpartisipasi, namun Akademi Rakyat belum mengatakan apa-apa mengenai hal ini. Berdengung. Saat ini, suara mendengung tiba-tiba datang dari tempat ini. Sepertinya Ling Yi dan Kun Yan akan masuk, tapi biarkan mereka menunggu di luar sebentar, kata Ling Yi, lalu menarik garis di kehampaan, dan ruang di sini tiba-tiba menjadi misterius. Kun Yan dan Ling keduanya diblokir dari luar dan tidak bisa masuk. Teman kecil, kalian bertiga luar biasa, jadi aku hanya bisa menyembunyikan hasilmu yang sebenarnya kali ini. Menatap Lin Yan, kata Ling Yi. Lin Yan mengangguk, tapi tidak banyak bicara. Menara Tao tak terbatas dibangun oleh klan roh dan merupakan harta karun Akademi Tao. Begitu tersiar kabar bahwa Lin Yan dan yang lainnya menerobos lantai 9,
konsekuensinya akan menjadi bencana. Berdengung. Pada saat ini, menara tak terbatas bersinar dengan cahaya, dan semua orang, monster, dan iblis di dalamnya muncul. Malao dan Ling Yi juga menghilang ketika mereka muncul. Semua orang melihat ke arah Lin Yan, Ling Xi, dan Feng Ruyin, mengira Lin Yan dan yang lainnya keluar bersama mereka, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Memanggil. Saat ini, Kun Yan dan Ling juga masuk bersama, dan mereka sedikit terkejut. Terutama Kun Yan, yang langsung bergumam, apakah ada celah pada rune formasi di sini, sehingga menyulitkan kita untuk masuk secara instan. Mungkin, namun, mereka tidak terlalu memperhatikan. Mereka melihat para kultivator di sini dan berkata, pelatihan di Menara Tao tak terbatas telah selesai. Sudah waktunya Anda kembali.